Pemirsa, viral sebuah video menunjukkan seorang remaja SMA yang nekat membakar ijazah sarjana S1 mantan pacarnya yang merupakan lulusan dari salah satu universitas swasta di Tangerang Selatan. Aksi nekat siswa SMA itu dipicu hal sepele lantaran kesal helm miliknya tidak dikembalikan. Ini adalah ijazah asli ya. Ini untuk ini. Hah? Foto Brian. Brian. Tolong pegangin dong. Bisa nggak? Nih ya. Peganginnya gimana ya? Sini aja deh. Dalam kejadian tersebut, ijazah atas nama Brian Nicholas Octaviano dibakar oleh mantan kekasihnya yang tidak diketahui namanya itu. Seperti inilah detik-detik remaja SMA tersebut membakar ijazah Brian, mantan kekasihnya. Sambil melakukan aksinya, ia berkomentar alasan mengapa dirinya membakar kertas tanda kelulusan sarjana S1 tersebut. Hal itu ia lakukan dalam keadaan sadar, bahkan remaja SMA tersebut sempat meminta bantuan temannya untuk memegang ijazah sang mantan yang akan dibakarnya. Yap, ijazah asli oke. Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu, 4 tahun buat dapetin ini, asli. Tentu saja kejadian itu membuat Brian kecewa berat dengan aksi yang dilakukan mantan kekasihnya itu. Karena ijazah tersebut sangat berharga bagi Brian setelah 4 tahun dirinya menyelesaikan studi kuliahnya. Ia pun hanya bisa menulis kalimat atas aksi remaja SMA yang juga mantan pacarnya itu. Gimana tanggung jawab apa yang bakal kamu lakuin ke aku setelah kamu bakar ijazah aku? Aku kuliah 4 tahun dan kamu bakar ijazah aku gitu aja? Ditunggu ya itikat baiknya. Tulis Brian di akun pribadinya. Iya, jadi itu pendapat aku sih, menurut aku itu keterlaluan banget sih. Jadi jangan sampai kita itu amarahnya langsung meledak-ledak, harus dipikirin dulu gitu kan. Apalagi masih pacar gitu, masa putus dari pacarnya langsung dibakar. Untung baru ijazahnya yang dibakar kan. Zaman sekarang ini banyak banget yang langsung memukul, langsung membunuh dan lain-lainnya. Itu menurut aku sadis banget sih. Dan aku turut prihatin dan semoga yang ijazahnya dibakar kamu diberi kesabaran dan ketabahan yang luas. Dan menurut aku maafin aja sih, karena orang begitu mungkin psycho ya, ada gangguan kesehatan di dalam dirinya dan itu harus diperiksa juga sih. Helm nggak seberapa dibandingkan harga dari ijazah ya teman-teman. Perjuangannya ya kan, kalau helm masih bisa dibeli. Kalau ijazah itu sulit ya, sulit sekali didapat ya, butuh pengorbanan untuk mendapatkannya gitu. Jadi berpikirlah ibaratnya yang benar-benar tenang ya. Sementara itu, kisah sedih lainnya dialami pasangan suami istri penerima bantuan bedah rumah di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Mereka terpaksa angkat kaki dari rumahnya yang telah dibangun di atas lahan hibah. Diduga pemberi hibah ingin membeli kembali tanah dan rumah itu hingga surat hibah tidak diberikan pada pasangan lansia. Kini pasangan lansia itu tinggal di kebun yang ditumpangi warga dengan hidup seadanya. Pindah, Mang. Ngapa pindah dari situ? Tak senang kena waktu ngolah aku bayar rekayasa. Kalau mau ulang bayar kan ulang. Gila ya. Naiklah. Naiklah. Dah.
Sambil berjalan kaki sejauh 2 km dan menenteng barang di dalam karung, pasangan lansia ini bernama Anang Miharja dan Sunarti pindah di kebun dan tinggal di pondok yang ditumpangi warga. Setelah diusir dari rumah bedahnya yang berdiri di atas lahan hibah dari salah satu warga di desa Bailangu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sebelumnya, Bapak Anang Miharja yang belum memiliki rumah dan diajaklah seorang warga untuk mendiami rumah yang satunya. Berselang bulan datanglah pemilik rumah menemui pasangan lansia itu agar Pak Sutri itu mau mengajukan bedah rumah atas nama Bapak Nanang Jaja dan lahan untuk bangunan rumah dia akan menghibahkannya. Tak terimeku, Irwanto. Irwanto itu siapa sih? Itu tuan rumah tadi, tuan rumah yang bedah rumah ini kan, yang rekayasa tadi kan. Istrinya namanya Tika kan. Setelah itu, ya itu kakek kamu peluru ke masalah bedah rumah. Musimat kan, tak usahlah, kena aku kak disikat sementara baik deh. Setelah dilakukan pengajuan bedah rumah yang diurus semua oleh penghibah, hingga pengajuan bedah rumah atas nama Anang Miharja disetujui. Pembangunan bedah rumah ukuran 3,5 meter x 5 meter untuk Bapak Nanang Jaja dan istri selesai dibangun di atas tanah yang dihibahkan. Nah, terus jadi pajak bedah rumah tuh cuman nih? Nah, dia nurwe bedah rumah dari Bansos. Tengok nih dari Bansos datang ke tempatku, ya langsung tanda tangan. Jadi nurut tuh bukong bodoh kan. Jadi tanda tangan. Sedangkan ngambil duit Bansos itu kalau tidak melalui ku, tidak dapat. Karena namanya kunian. Dalam kurun waktu 3 bulan, pasangan lansia itu menempati rumah bedah tanpa kejelasan. Perlengkapan administrasi seperti surat hibah tidak diberikan oleh penghibah. Kini pasangan lansia itu tinggal di kebun menumpang di pondok warga dengan serba kekurangan. Diduga pemberi hibah tanah ingin memiliki kembali tanah tersebut beserta dengan rumah bedah yang berdiri kokoh yang sudah dibangun menggunakan dana yang dikucurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin senilai lebih kurang 25 juta rupiah. Nah, namun yang tidak habis pikir naik, ujungnya tanah sudah wakaf tapi surat tidak diberikan ku. Nah yang jadi sakit hatiku sampai aku lagi dimika sampai aku undur, ujungnya aku kak wong numpang baik, bukan tuan hak bedah rumah. Sementara itu diduga tak melihat ada sumur saat hendak ke belakang rumahnya lantaran kondisi gelap, seorang ibu rumah tangga di Jember tercebur sumur miliknya sendiri. Warga yang mendengar orang minta tolong dari dalam sumur kemudian menghampiri dan langsung menghubungi petugas Basarnas Jember untuk meminta pertolongan. Petugas yang datang langsung melakukan evakuasi korban dari dalam sumur. Belakang nambahin. Sendal, tarik pelan. Kerek, yuk. Ayo, tambahin orang ah. Korban kantong Mak. Korban naik. Korban naik. Tambahin. Yuk. Belakang. Kantong Kak. Untuk ceritanya kita dapat info dari BPBD Jember dan diteruskan ke kami. Kami langsung melakukan evakuasi. Korban atas nama Sumiati, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Untuk proses evakuasinya berjalan 1,5 jam. Kita mengalami kendala karena diameter sumur terlalu sempit, jadi itu menghambat untuk evakuasi. Beginilah saat tim Basarnas Jember melakukan upaya evakuasi ibu rumah tangga bernama Sumiati, 45 tahun, warga Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Jember. Sumiati tercebur sumur dengan ketinggian sumur 12 meter dan ketinggian air 1,3 meter. Dengan peralatan khusus, petugas kemudian masuk dalam sumur. Komando.
Namun karena terkendala diameter sumur yang terlampau kecil, petugas kemudian meletakkan tabung gas untuk pernafasan di atas kepala. Dan setelah 1,5 jam berjibaku di dalam sumur, akhirnya Sumiati berhasil dievakuasi, yang kemudian dirujuk ke puskesmas tempat guna mendapatkan perawatan medis. Beruntung nyawa Sumiati dapat segera tertolong meski alami hipo lantaran kedinginan. Yang seharusnya tabung ECBA itu berada di punggung, kita alihkan ke di atasnya kepala penolong. Korban alhamdulillah selamat walaupun sempat dievakuasi itu kondisinya lemas. Setelah itu ada penanganan dari Puskesmas Ledo Ombo, langsung diberi oksigen dan kondisinya semakin membaik. Dramatis sekali ya, seorang ibu ini kenapa harus melakukan hal itu ya, dalam keadaan suasana gelap terus nyemplung ke dalam sumur. Sementara itu, sinetron Irish Bella akhirnya muncul di hadapan publik dan buka suara perihal persoalan yang mendera rumah tangganya dengan Amar Zoni. Didampingi kuasa hukumnya, artis yang akrab disapa Ibel ini juga menyampaikan permohonan maafnya karena baru sekarang ini ia bisa memberikan pernyataannya terkait beberapa permasalahan yang menderanya selama berumah tangga dengan Amar Zoni, mulai dari menggugat cerai suaminya sampai tertangkapnya Amar Zoni untuk ketiga kalinya akibat penyalahgunaan barang haram narkoba. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus berkepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Diungkapkan Irish keputusannya untuk berpisah dengan Amar tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Amar belakangan ini. Tetapi ada beberapa alasan pribadi lain yang tidak bisa ia bagi ke ruang publik lantaran hal itu urusan privasi dirinya dengan Amar. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Di samping itu, artis blasteran Indo-Belgia itu juga membantah tuduhan berbagai pihak yang menyebut tertangkapnya Amar Zoni di kasus yang sama, yakni penyalahgunaan narkoba, lantaran sikap Irish yang terus-menerus menuduh suaminya itu menggunakan narkoba, hingga membuat Amar stres dan depresi, yang kemudian kembali terjerembab menggunakan narkoba sebagai pelariannya. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu.
Irish menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan publik ke dirinya. Apa yang dilakukan Amar di luar kendali Irish. Terlebih Irish mengatakan sudah tidak tinggal satu rumah dengan Amar sejak sekitar 8 bulan yang lalu. Namun begitu, bagi Irish bukan berarti hubungannya dengan Amar tidak baik-baik saja. Diungkapkannya, sebelum Amar diamankan polisi, hubungan Irish dan Amar berjalan baik. Selain itu, ia tidak pernah memberikan batasan untuk Amar bertemu dengan anak-anak. Alhamdulillah, sebelum kemarin diamankan sama polisi itu, saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Dan juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya.